Halo, apa kabar semua? Yuk kita belajar kembali pelajaran PLH. Kali ini masih membicarakan materi bencana alam, tapi kita sudah masuk di bagian kedua. Apa saja materinya? Ayo kita simak baik-baik materinya supaya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Yuk kita simak. Kalau kemarin kita membahas bencana alam yang disebabkan oleh manusia. Bisa saja ada banjir, kemudian tanah longsor, dan juga banyak peristiwa bencana yang dapat disebabkan manusia, termasuk kebakaran hutan. Tapi, tahukah kalian ada juga contoh bencana alam yang disebabkan oleh alam? Seperti apa? Seperti angin topan, gempa bumi, dan gunung meletus. Kali ini kita akan membahas tentang gunung meletus. Nah, bencana alam gunung meletus berasal dari gunung berapi yang masih aktif. Adakah gunung yang tidak aktif? Ada. Nah, gunung yang tidak aktif tetapi memiliki pemandangan alam yang indah biasanya dijadikan objek wisata. Tetapi jika gunung berapi yang masih aktif, meskipun dijadikan objek wisata, tetapi masih selalu diawasi karena kemungkinan ada peristiwa terjadi gunung meletus yang tiba-tiba. Nah, apakah gunung meletus itu bisa diperkirakan? Ada alatnya untuk mendeteksi gunung meletus. Tetapi karena semua disebabkan oleh alam dan dikehendaki oleh Tuhan, maka manusia tidak tahu secara persis kapan gunung itu akan meletus. Nah, gunung berapi mengeluarkan banyak bahan-bahan yang ada di perut bumi yang dikeluarkan pada saat gunung itu meletus. Apa saja itu? Nah, nanti kita akan membahasnya. Next. Mendengar gunung meletus saja, pasti kita sudah merasa ketakutan. Kenapa? Karena material yang dikeluarkan oleh gunung berapi itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena berisi debu, pasir, dan batuan. Kok bisa debu, pasir, dan batuan? Nah, karena gunung berapi itu bersifat panas, sehingga panas yang ditimbulkan itu bukan panas yang bisa diterima oleh makhluk hidup. Contohnya saja, kenapa gunung meletus itu sangat berbahaya? Nah, di Indonesia kita mengenal dengan sebutan wedus gembel. Artinya, kumpulan debu pasir batuan dalam jumlah banyak yang secara cepat turun ke permukaan bumi, yaitu turun ke bawah gunung. Bisa saja ada pemukiman, banyak hewan liar yang ada di hutan, itu bisa mati terbakar. Nah, kalau terbakar oleh material gunung berapi, apa saja akibatnya ya? Tentu saja dapat mengakibatkan kematian makhluk hidup. Bahkan benda-benda keras seperti logam pun akan meleleh. Waduh, kebayangkan betapa panasnya material yang dibawa oleh gunung berapi. Maka kalau sudah ada peringatan tentang gunung meletus atau
kita sudah harus waspada, maka kita tidak boleh mendekati kawasan gunung yang sedang siap siaga. Artinya, ada kemungkinan gunung berapi akan meletus. Apa saja akibat yang ditimbulkan oleh bencana gunung meletus? Tentu saja selain rusaknya sarana dan prasarana, tidak ada bahan makanan. Kemudian udara sangat panas sehingga dapat merusak kulit. Kemudian debu yang dibawa dapat merusak pernafasan. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, tentu kewajiban kita adalah saling membantu sesama yang sedang membutuhkan pertolongan. Contohnya, selain memberikan bantuan denah untuk pengungsian, tentu kita juga harus memberikan sumbangan berupa pakaian, makanan, dan juga banyak kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban bencana alam gunung meletus. Kalau tadi kita membahas bencana alam gunung meletus, kali ini kita akan membahas bencana alam berupa gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran dari dalam bumi yang dapat dirasakan di permukaan bumi. Nah, kalau kalian bisa mencari lebih banyak lagi, biasanya gempa bumi itu terjadi karena pergeseran patahan bumi. Patahan bumi yang mana? Nah, kalau kalian lihat bahwa manusia itu tinggal di permukaan bumi, bukan? Nah, permukaan bumi sewaktu-waktu bisa bergeser. Nah, jika patahan bumi ini saling bertabrakan, maka terjadi goncangan getaran bumi yang sangat hebat yang dapat menyebabkan tanah menjadi rusak. Kemudian getaran yang dihasilkannya tentu menjadi sangat besar. Nah, biasanya getaran bumi yang sangat hebat ini selain dapat meruntuhkan rumah-rumah atau bangunan-bangunan yang tinggi, tentu dapat merusak tanah yang ada di sekitar tempat terjadinya gempa bumi. Contohnya, jalan bisa terbelah dua, atau jalan mengalami retak-retak, atau tanah-tanah akibat gempa bumi itu menjadi patahan yang sangat besar. Nah, kalau terjadi gempa bumi, apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Ya, jika terjadi gempa bumi, yang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan adalah melindungi diri kita, menyelamatkan diri orang lain, dan saling membantu. Dengan cara seperti apa? Jika menyelamatkan diri sendiri, maka kita berlindung di bawah tempat yang aman dan tidak mudah rubuh. Ya, atau jika kalian sempat untuk keluar dari rumah, carilah tempat yang tidak dapat terkena rubuhan, atau kita bisa melihat sekeliling kita mana yang kemungkinan tidak akan terjadi patahan pada jalan atau jalan yang mengalami longsor atau juga yang kemungkinan mengalami retak. Karena jalan yang retak kemungkinan dia akan terbelah atau terjadi longsor. Gempa bumi tidak hanya terjadi di daratan saja, tetapi gempa bumi dapat terjadi di dasar laut. Nah, gempa bumi yang terjadi di dasar laut dapat mengakibatkan tsunami. Nah, kalian bisa mencari informasi
Tsunami yang terbesar di Indonesia yang terjadi pada tahun 2004, terutama yang banyak terdampak adalah Aceh. Di sana terjadi banyak kerugian material yang disebabkan oleh tsunami. Selain dari banyaknya material atau bangunan ataupun yang lainnya dalam keadaan rusak, tetapi juga banyak memakan korban jiwa. Tercatat 200.000 lebih manusia meninggal akibat tsunami yang terjadi di 2004 Aceh. Nah, selain itu, nih ada lagi tanah longsor. Nah, kalau tanah longsor itu apa sih yang harus kita lakukan? Ya, tanah longsor biasanya terjadi karena pohon-pohon yang sekitar itu banyak yang ditebang. Kemudian hujan lebat sering turun hampir setiap hari dalam intensitas yang rutin dan sangat deras. Kemudian mengakibatkan tanah longsor. Nah, maka supaya tidak terjadi lagi tanah longsor akibat penebangan hutan secara liar, maka dilakukanlah penanaman kembali terhadap hutan yang gundul atau disebut reboisasi. Nah, perlu kalian ketahui bahwa bencana yang disebabkan alam tidak dapat dihindari atau dicegah. Bukan berarti Tuhan menjadi marah kepada kita, tetapi mungkin menjadi peringatan kepada kita supaya kita dapat hidup bersama dengan alam. Alam menciptakan semua kebutuhan manusia, maka manusia memiliki kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, terutama kelestarian alam dan masa depan alam. Untuk siapa? Untuk kita semua dan generasi manusia di masa yang akan datang. Sampai di sini dulu materi PLH di bagian kedua. Semua yang terjadi selalu memiliki alasannya sendiri. Maka kita sebagai manusia yang lebih sempurna dibandingkan hewan dan tumbuhan, hendaknya dapat berpikir terlebih dahulu terhadap apa yang akan terjadi dan akibat yang akan dirasakan manusia jika manusia tidak menghargai alam. Sampai sini dulu perjumpaan kita di materi PLH. Sampai jumpa di materi PLH yang lainnya. Bye.